Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, seluruh jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah Kamis Putih ini kita mulai, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, untuk ibadah Jumat Agung di Ngabean diadakan jam 7 pagi oleh Pendeta Andreas Roseno. Di Dengungan diadakan jam 12 siang yang melayani Pendeta Petrus Sulistyo, dan di Dengungan di Panasan Baru dilayani oleh Pendeta Emeritus Widiatmo Herjanto jam 7 pagi. Berkenaan dengan liturgi yang sudah tersedia, nanti Bapak Ibu bisa membaca di slide bahwa ibadah Kamis Putih ini akan dilayani untuk prosesi pembasuhan kaki. Yang pertama oleh Pendeta Dani Arianto kepada perwakilan ketua kelompok dan perwakilan komisi. Kemudian perwakilan ketua kelompok dan perwakilan komisi akan membasuh perwakilan dari komisinya masing-masing. Untuk itu, kepada yang bertugas dipersilakan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Demikian Bapak Ibu, dan setelah nanti prosesi pembasuhan kaki akan dilayani perjamuan kudus untuk warga dewasa dan anak-anak. Untuk itu dimohon para pendamping anak-anak juga mempersiapkan diri untuk pendampingan kepada anak-anak. Selamat beribadah, selamat mempersiapkan ibadah Kamis Putih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam ibadah Kamis Putih. Panggilan beribadah menurut Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 7a. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka Dia akan mengasihinya. Bersama kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 329, bait 1 dan 2, Tinggal Sertaku. Tuhan tinggallah.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Antara Yesus dan para muridnya. Para murid memiliki kesempatan untuk makan perjamuan Paskah bersama Yesus, sekaligus mendapatkan perintah baru untuk saling mengasihi. Tetapi malam itu juga menjadi malam yang kelam dan mencekam, karena tidak lama lagi Yesus Sang Terang itu akan ditangkap untuk disalibkan. Tepat seperti apa yang Yesus pernah nasihatkan sebelumnya. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Yohanes 12 ayat 35b sampai 36a. Kita naikkan pujian dari PKJ 308, Yesus terangmu, pelita hatiku. Kita akan pujikan berulang kali. Kita akan nyanyikan 4 kali. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Tenebrae berarti kegelapan. Kita diajak untuk memeriksa diri kita sembari menelusuri malam saat Yesus dipisahkan dari murid-muridnya. Kepada murid-muridnya saat itu Yesus berkata, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh
gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Adakah kita dapati seperti Petrus yang dengan segera berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak? Atau kita dengan jujur mengakui kegagalan dan keperdosaan kita. Dalam penyesalan, kita mengakui perbuatan-perbuatan gelap kita dan kita berserah pada belas kasih Tuhan. Semoga Tuhan berkenan menerbitkan cinta kasih yang membawa pengampunan bagi kita, bagi sinar terang di tengah kegelapan. Bapak Ibu, mohon maaf sebelum saya lanjutkan, kami mohon Bapak Ibu yang tidak mendapatkan mendapatkan ini kertas liturgi bisa membuka di HP masing-masing di grup Sabdo Mulyo, karena tadi kayaknya kurang. Baik, terima kasih, akan saya lanjutkan. Tuhan, ampunilah kami, karena kami seringkali menolak tuntunan Tuhan, membiarkan hati kami terpaut pada kebencian dan dosa. Kami enggan mendengarkan nasihat orang lain. Kami menolak panggilan Tuhan untuk berkarya bersamamu. Ya Tuhan, kepadamu kami membawa sesal kami ini. Tuhan, ampunilah kami karena kami kurang beriman. Kami seringkali terlalu berusaha untuk mengejar keinginan diri kami sendiri, seraya menolak untuk menyerahkan diri pada Tuhan, menolak untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kami. Ya Tuhan, kepadamu kami membawa sesal kami ini. Tuhan, ampunilah kami karena kami tidak selalu menjadikan Engkau sebagai pusat ibadah kami. Ketika kami beribadah, kami masih terus sibuk dengan urusan kami sendiri. Kami sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kami sibuk mengedepankan ego kami. Dan kami seringkali lupa menjadikan keseluruhan hidup kami sebagai ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kepadamu kami membawa sesal kami ini. Tuhan, ampunilah kami karena kami seringkali didapati tidak taat kepada Engkau. Kami lebih taat pada hawa nafsu kami, sehingga perubahan hidup ke arah yang lebih baik tak kunjung terjadi. Kami enggan berdoa untuk perubahan hidup kami. Kami pun enggan berdoa untuk kebaikan sesama kami. Ya Tuhan, kepadamu kami membawa sesal kami ini.
Tuhan, ampunilah kami, karena kami seringkali tak sadar diri dalam melihat siapa kami sesungguhnya. Kami seringkali begitu congkak dan merasa tidak berdosa. Kami pun menolak untuk berkorban, merelakan sebagian dari kesenangan kami demi mendahulukan kepentingan orang lain. Ya Tuhan, kepadamu kami membawa sesal kami ini. Tuhan, ampunilah kami karena kami seringkali menjadi begitu tidak peka. Ketika Engkau menyapa kami dalam cara-cara yang sederhana, kami mengabaikannya. Kami mencari perkara-perkara yang besar, mujizat-mujizat yang dahsyat. Tetapi ketika Engkau memberkati melalui hal-hal yang tampak kecil dan sederhana, kami menganggap Tuhan tidak melakukan apa-apa yang baik bagi kami. Ya Tuhan, kepadamu kami membawa sesal kami ini. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 25, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya Allahku, di cahyamu. Masuk dalam prosesi pembasuhan kaki. Kamis Putih secara khusus mengenang malam perjamuan terakhir Yesus bersama 12 muridnya yang disertai dengan membasuh kaki para murid sebagai simbol pelayanan tulus dari seorang pemimpin. Tradisi pembasuhan kaki ini sekaligus menyatakan bahwa pelayanan dan cinta kasih Kristus bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dengan rendah hati dan penuh cinta kasih. Prosesi pembasuhan kaki yang pertama dilakukan oleh Bapak Pendeta Dani Arianto kepada perwakilan Ketua Kelompok dan perwakilan Ketua Komisi Gereja Sabdo Mulyo.
Ketua Kelompok Singopuran, Bapak Subagio. Ketua Komisi Adiuswo, Bapak Filipus Madio. Ketua KWJ, Ibu Sagita. Ketua KKM, Bapak Stefanus Andi Budi Setiawan. Ketua Komisi Anak Sekolah Minggu, Saudari Mia.
Ketua Kelompok Singopuran Bapak Subagio membasuh Jemaat Kelompok Singopuran Bapak Sungkowo. Ketua Komisi Adiuswo Bapak Filipus Madyo membasuh Jemaat Adiuswo Ibu Harni. Ketua KWJ Ibu Sagita membasuh Jemaat KWJ Ibu Sugiatmi Tripurwanto. Ketua KKM Bapak Stefanus Andi Budi Setiawan membasuh Jemaat KKM Ibu Anika. Ketua Komisi Anak Sekolah Minggu Saudari Mia membasuh anak sekolah minggu anak Mika. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat, dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada satu, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. 2.
kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah, dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah mengundang kami untuk bersama-sama turut ambil bagian di dalam sukacita sakramen perjamuan pada ibadah Kamis Putih ini. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dilayakkan untuk mengikuti sakramen perjamuan ini dengan ucapan syukur dan hati yang bersukacita, karena kami mengingat karya penebusan melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? 2. Apakah kita bersedia dan sungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? 3. Apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari kita masuk dalam saending sejenak. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah di antara jemaat yang mengikuti sakramen perjamuan tetapi belum mendapatkan roti dalam sakramen perjamuan ini? Semuanya sudah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan makanlah roti dalam sakramen perjamuan ini dengan mengucap syukur dan percaya.
dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Hidup
dan saudara yang terkasih, terimalah dan minumlah anggur di dalam sakramen perjamuan ini dengan mengucap syukur dan percaya. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucap dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas pelayanan sakramen perjamuan di dalam ibadah Kamis Putih ini. Kami percaya roti dan anggur di dalam sakramen perjamuan ini menjadikan kekuatan dan penghiburan bagi jiwa kami, sehingga kami semakin meyakini karya penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah, sebentar lagi kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan, bacaan pertama Mazmur tanggapan dan kedua akan dibacakan oleh lektor. Bacaan yang pertama dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah
akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang, mereka harus memakan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikian sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur 116 ayat 1 sampai 2 disambung ayat 12 sampai 19 secara bersautan dengan Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ya Tuhan,
Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bacaan yang kedua dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikian sabda Tuhan. Pembacaan Injil diambilkan dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lena dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya.
Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah mengalami kehilangan sesuatu? Misalnya kehilangan dompet dan isinya, kehilangan handphone, kehilangan kesempatan macam-macam, kehilangan kesempatan kerja, kehilangan kesempatan sekolah, kehilangan kesempatan pacar, kalah dhisik karo kancane. Saya udah naksir agak lama, tapi ora ndang ditembung, ya ditembung kancane. Atau kehilangan yang lain yang sangat mengecewakan, juga mungkin menyakitkan, membuat kita sedih. Karena kehilangan bisa membuat orang menjadi terpuruk, menjadi stres, ya, tidak bisa berpikir jernih. Bapak Ibu bangsa Israel pernah mengalami kehilangan penyertaan Tuhan 400 tahun. Terkatung-katung di Mesir. Setelah sepeninggal raja muda yang bernama Yusuf, yang sangat terkenal, setelah Yusuf wafat, orang Mesir tidak lagi ada yang disegani. Lalu bangsa Israel menjadi budak beratus-ratus tahun. Tidak ada firman Tuhan yang disampaikan pada waktu itu, sehingga pada akhirnya mereka semua merasa tertekan. Baru ingat, ya, sebetulnya mereka punya Tuhan Allah yang 400 tahun yang lalu itu menyelamatkan mereka sehingga mengungsi ke Mesir. Sehingga Bapak Ibu dalam kitab Keluaran pasal 12 tadi yang kita dengar, mungkin kita mendapati bahwa bagian ini hanya berbicara tentang penetapan apa-apa yang harus dilakukan sebelum mereka keluar dari Mesir, Paskah Perjanjian Lama.
Dikatakan mereka harus menyembelih domba, dibakar, jangan direbus. Makanya harus buru-buru, semuanya harus siap karena setelah itu mereka akan lari dari Mesir. Bapak Ibu, kisah Paskah, keluaran, pembebasan Israel dari tanah Mesir tidak lepas dari kisah pedih, kisah kegelapan yang menyelimuti seluruh wilayah Mesir pada waktu itu. Karena pada tulah yang ke-10 Tuhan berfirman tentang kematian anak-anak sulung. Ya. Bukan hanya anak-anak manusia, anak-anak hewan yang sulung semua akan mati. Aduh Bapak Ibu, kalau kita pernah mengalami kematian saudara kita, kehilangan, tentu sangat sedih, sangat menyakitkan. Itulah peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Bahwa peristiwa Paskah tidak lepas dari suatu pengorbanan, suatu kesedihan. Dan Israel untuk bisa selamat, mereka diwajibkan untuk membubuhkan darah anak domba itu di tiang-tiang pintu. Yang taat selamat, yang tidak juga akan mengalami kesedihan, akan mengalami pilu, duka cita. Pada bagian Injil yang kita baca ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus dan para murid-muridnya mengenang kembali narasi Paskah yang bertahun-tahun dihidupi oleh bangsa Israel. Tuhan Yesus dan para murid mengadakan perjamuan Paskah sederhana untuk mengenang, untuk mengingat karya Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Akan tetapi yang menjadi berbeda pada malam itu adalah bahwa perjamuan Paskah ini dilakukan tepat sebelum Tuhan Yesus akhirnya ditangkap dan diserahkan kepada orang-orang Yahudi yang sudah diprovokasi oleh para pemimpin agama pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebelum Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sebagai anak domba Paskah perjanjian baru, ada perintah, ada pesan yang harus diingat, yang harus diikuti oleh setiap muridnya. Muridnya pada waktu itu dan muridnya kita pada sekarang ini. Ayat 14 dan ke-15 saya bacakan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara, mereka yang melakukan perintah dan teladan Tuhan Yesus dalam bagian firman Tuhan ini disebut berbahagia. Yang berbahagia itu mereka yang mau melayani, yang mau melayani dalam simbol membasuh kaki. Kaki itu bagian paling bawah, Bapak Ibu, ya. Bagian bleduk, ya, kotor. Tetapi melayani yang paling kotor itu yang disebut berbahagia. Saya senang Bapak Ibu Paskah ini yang nanti akan berurutan terus, ya, sampai 3 hari ke depan. Banyak Bapak Ibu yang terlibat di dalam Paskah ini pelayanan, Bapak Ibu. Ya.
Kita yang melakukannya disebut berbahagia. Sekalipun yang tidak terlihat Bapak Ibu ya. Mungkin yang tadi malam bersih-bersih, lap-lap kotor-kotoran gitu ya. Capek-capean. Termasuk melayani di rumah, masak-masak yang tidak terlihat, cuci-cuci itu kan tidak terlihat toh Bapak Ibu. Tetapi ya itulah, melayani tidak hanya di gereja tapi bisa di rumah, bisa di tempat pekerjaan, mungkin di kantor yang biasanya mungkin kasih perintah duduk tapi karena OB-nya nggak masuk mungkin harus bantu menyiapkan minum atau apa ya, itu yang nggak terlihat. Dan perintah Tuhan Yesus ini nampaknya kontradiktif dengan konsep dunia. Orang-orang dunia berbahagia ketika mereka memiliki segala sesuatu. Kalau uang kita banyak, remen boten Bapak Ibu? Remen. Angsal rapelan pensiun gitu. Dapat bonus, dapat rezeki melimpah, kita senang. Punya fasilitas, bisa koneksinya luas, kita senang. Bisa mendapatkan akses kemana-mana, bisa dilayani. Nah, semua orang senang, tidak selak itu batin, semua orang senang. Tetapi bagaimana kalau kita melayani? Nah, nikmatilah pelayanan itu sebagai suatu kebahagiaan. Tadi pembasuhan kaki Bapak Ibu, yang biasanya saya dijadwalkan oleh liturgi itu untuk membasuh, tapi ada sesuatu yang baru tadi di sini. Bapak Ibu jemaat bisa juga berkesempatan membasuh kaki jemaat yang lain. Itu kalau tadi gentenan mungkin bagus juga ya. Mungkin yang tadi siapa? Pak Mati yang sepuh juga kan dibasuh yang semula dibasuh begitu ya. Tapi mungkin nanti waktunya lama ya Pak Ibu ya. Tapi coba nanti kita hayati simbol pembasuhan kaki ini dalam kehidupan kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang melayani. Tidak peduli suku, agama, golongan, ras, status sosial. Memang tidak gampang Bapak Ibu. Kalau tidak kita latih untuk ngeladeni orang lain itu tidak gampang. Karena biasanya makan hati Bapak Ibu. Orang laden itu makan hati loh Bapak Ibu ya. Terus direwangi ngene-ngene jek salah itu. Makan hati itu betul. Tapi kalau kita ngerasake senang bisa melayani. Nah, pembasuhan kaki ini selanjutnya dilanjutkan dengan amanat Tuhan untuk saling mengasihi. Saling membasuh kaki, saling mengasihi. Dua hal ini wujud kerendahan hati kita, Bapak Ibu. Berkaitan satu dengan yang lain. Yang pada gilirannya ini menolong para murid untuk pelayanan-pelayanan yang akan datang. Ke-12 murid ini telah dipersiapkan sampai pada Tuhan Yesus nantinya akan ditangkap, sengsara, wafat, dan bangkit. Perintah yang secara konsisten diberikan Tuhan Yesus untuk melayani, mengasihi sampai pada akhir hayat beliau. Bapak Ibu, jikalau tadi saya sudah mempraktekkan setiap Kamis Putih membasuh jemaat kaki masing-masing, perwakilan meskipun saya juga ingin membasuh kaki jemaat yang terdekat dengan saya, istri saya. Boleh Ibu Betty maju ke depan ya. Oh, itu sudah 14 tahun nggak pernah saya basuh kakinya. Ya.
Terima kasih Bapak Ibu Panitia telah memfasilitasi ini ya. Bapak Ibu dan Saudara, yang ingin saya katakan adalah melayani bisa dimulai dari lingkungan terdekat. Ibu-ibu melayani suaminya, suami melayani ibunya. Iya kan Bapak Ibu? Lah saya sampun dudo dan saya sampun rondo, bagaimana? Putra-putra, ya monggo. Putra-putra melayani ayahnya atau ibunya. Sebaliknya demikian. Layanilah dari yang terdekat, yang mungkin sering rame-rame dengan kita toh. Masalah dikit tengkar ya. Sudah ya. Berbaik ketika kita mengasihi dan melayani. Bapak Ibu, karena pada Kamis Putih ini kita pun belajar untuk menemukan cinta kasih di dalam kehidupan setiap hari. Meskipun dalam situasi gelap, situasi pusing, situasi yang membuat kita stres, tidak ada damai sejahtera, mulailah kita untuk menumbuhkan cinta kasih dan spirit pelayanan itu. Adik-adik sekolah minggu, ada lagu tentang Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Guru-guru masih usum ya lagu ini ya. Ya, yang bisa nanti bareng-bareng ya. Lagunya demikian. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sambil bangkit berdiri Bapak Ibu, nanti kita bisa tunjuk saudara-saudara kita. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya Om ya. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Dengan demikian, marilah kita sebagai murid-murid Kristus, kita diajak untuk menemukan, membagikan, dan menolong sama untuk menemukan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Pada saat ini ada persembahan pujian dari vokal grup Sola Fide. Kami mempersilahkan.
kasih, persembahan pujian dari vokal grup Solavide, pujian yang luar biasa dan memberkati kita sehingga kita senantiasa dikuatkan dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk bersama masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat. Marilah kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami setiap hari. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengundang kami untuk bersama-sama mengikuti ibadah Kamis Putih ini, menjadi sarana bagi pemeliharaan iman kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Sabtu Mulyo. Tuhan memberkati para majelis gereja, para pengurus di setiap komisi, kelompok, panitia, tim yang ada. Tuhan memberkati sehingga kami dimampukan untuk melaksanakan bidang-bidang pelayanan yang telah disusun atau dirancang. Tuhan, kami juga berdoa untuk lingkungan masyarakat di sekitar kami dimanapun kami berada. Tuhan memberkati supaya lingkungan, para tenaga kami juga merasakan cinta kasih dan pelayanan sebagaimana yang Tuhan teladankan untuk kami lakukan. Tuhan, berkatilah keluarga kami masing-masing sehingga kami senantiasa merasakan arti melayani dan arti cinta kasih di tengah keluarga kami masing-masing. Baik kami sebagai orang tua, anak, suami, istri, kakek, nenek, cucu-cucu, Tuhan berkati supaya keluarga kami ini senantiasa ada dalam pemeliharaan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Di masa-masa pasca pemilu masih ada permohonan terkait dengan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong pihak-pihak yang bersengketa, pihak-pihak yang menggugat maupun tergugat, supaya bangsa Indonesia ini bisa merasakan damai sejahtera. Berkati para pemimpin bangsa kami, supaya terus dimampukan untuk menciptakan kerukunan, keadilan, kesejahteraan di seluruh bangsa Indonesia ini. Sebab kami menyadari Tuhan, bangsa ini sangat luas dan sangat beragam, agama, budaya, suku, golongan. Tapi kami percaya sampai pada saat ini bangsa dan negara Indonesia masih tetap eksis. Itu semua karena campur tangan Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita datang kepada Tuhan dan mempersembahkan syukur kita kepadanya sambil mengingat firman Tuhan yang kita dengar dari Roma 11 ayat 36 dan Roma 12 ayat 1 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dengan beredarnya kantong pisang oleh petugas, kami mohon untuk menyanyikan Kidung Jemaat 289 sampai 9. Saudara, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan memanjatkan doa
persembahan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan sebagian berkat-Mu sebagai persembahan. Kami tahu Tuhan bahwa segala yang kami miliki berasal dari-Mu. Berkatilah persembahan kami agar berguna bagi kemuliaan Tuhan dan untuk melayani sesama manusia. Kami juga berdoa untuk petugas pengelola persembahan ini Tuhan, berikan kebijaksanaan dan petunjuk dalam penggunaan persembahan ini, sehingga penggunaannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apabila dalam memberikan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang tiada henti. Amin. Jemaat masih berdiri. Yesus bersama para murid kemudian pergi ke Getsemani. Malam itu, Yesus tiba di muka pintu sengsaranya. Malam itu, ia berdoa sampai peluhnya menetes bagai darah. Ia pun berkata, tetapi murid-muridnya begitu mengantuk dan tertidur, hingga tidak dapat mendengar dengan jelas seruannya. Baru saja Yesus menyelesaikan doanya, Yudas datang dan menyerahkan gurunya dengan sebuah ciuman. Malam itu Yesus memberikan tangannya untuk dibelenggu. Malam itu Yesus menyerahkan dirinya, digiring menuju pembantaian. Ia keluh seperti domba yang dibawa ke pembantaian.